Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview satu box ajaib ya. Ini buat streamer ya, baik aerial maupun FPV drone. Ya, di depan ada namanya ZFPV. Box ini buatan lokal. Ini dari Dapur Batman Prof Andri. Nah, ini Instagramnya ya. Saya berkesempatan untuk mereview fiturnya apa aja. Nanti skenario-nya adalah di sini ada dua Neo yang ini deh, yang tanpa tutup merah ini nanti jadi FPV, yang nggak pakai pelindung ini jadi aerial ya, pakai RC N berapa nih ya remote ya, pokoknya itulah ya. Oke, nah kita akan review dulu ya. Jadi fiturnya untuk teman-teman yang sedang tidak bisa melihat ya, jadi saya sudah connect ke wifi nya. Saya record screen aja di HP mana ya, sebentar. Oke, saya record screen sekalian ini, bentar, backup suara, record screen sama mikrofon, start recording. Oke, ini sama seperti Cosmo Streamer, jadi ada alatnya dan juga ada interface-nya lewat sini. Masuk ke wifi-nya namanya ZFPV, kemudian masuk ke 192.168.50.1. Ya, kelebihannya ini adalah buatan lokal. Yang kedua, tidak perlu beli custom license yang mahal banget ya. Teman-teman pasti paham bahwa start pointnya dari 150 USD, kemudian kalau mau pakai tambahan lagi lisensi nambah 50 USD lagi dan seterusnya. Yang sini kayak lebih murah harusnya. Oke, kita lihat fitur pertama di halaman ini. Ada mengenai prosesnya running apa enggak, koneksinya running apa enggak, ada feed, ada album, ada drones. Kemudian ada fitur menarik, ada modenya, ada 4, DJI Googles, DJI Aerial, drone reader, sama USB hard disk ya. Yang Googles ini adalah artinya dia akan ke FPV. Kalau dia ke aerial, dia akan switch sebagai aerial mode. Berubah nggak ya? Bisa berubah ya, DJI aerial mode. Kemudian ada drone reader. Drone reader ini dia artinya dia di HP ini kita bisa membaca langsung ke storage-nya si drone. Kemudian di menu berikutnya ada services. Servicesnya ada beberapa service yang bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan ya. Contoh, ini saya punya lisensi NDA over LAN, jadi bisa mengirimkan video dari box LAN ini. Karena saya nggak punya NDA-nya, udah kita matikan aja ya. Jadi bisa menghemat memori. Kemudian juga ada PON preview stream, kita bisa lihat feedingnya lewat HP ini. Kemudian ada Nigma Pilot Beacon. Nah, beacon ini kita ada auto di cover boxnya jika sudah di area hotspot ya, tapi saya nonaktifkan saja. Kemudian ada recording. Jadi ketika lagi terbang, dia akan otomatis nge-save ke storage ini. Fiturnya apa? Di awal tadi ada namanya drone reader sama album ya. Jadi dia otomatis nge-save ke storage di sini. Ya, kemudian juga ada drop O4 wide. Jadi ini bisa kalau teman-teman pakai mode DJI Googles, DJI FPV, itu bisa untuk dwarping. Jadi biar standar sampingnya nggak terlalu ketarik. Ini bisa di set levelnya ya. Yang ke kiri semakin lebar, ke kanan semakin ultra wide. Maaf, yang ke kiri itu mild, semakin narrow standar ya. Yang kanan semakin ultra wide. Tapi defaultnya adalah kita di 36 aja. Ini yang saya rasa proporsional ya. Kemudian ada mode HDMI-nya. Ini bisa memilih resolusinya dari 1080 60 fps, 50 interlace juga ada, dan paling kecil ada 720 di 50 fps. Defaultnya di 1080 60 fps. Kemudian di sistem ini kita lihat ada kondisinya, CPU berapa persen terpakai, RAM berapa persen terpakai,
sisa SD cardnya berapa yang terpakai, kemudian ada NVMe-nya storage-nya. Nah, kebetulan saya nggak pasang NVMe di sini, jadi kita akan coba nge-save ke SD card aja ya, tapi bisa ke NVMe ini. Bayangkan kalau teman-teman sedang ngejob yang panjang, nggak perlu lagi colok-colok hard disk lagi, cukup pakai NVMe yang langsung di sini. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian di kontrol panel ini kita lihat networknya, kemudian ada box FPV-nya, terus kita bisa memilih channelnya, hotspotnya ya. Kenapa nih fitur yang keren banget? Jadi gini ya, ini ada frekuensi di 2,4 sama di 5. Artinya apa? Kalau 2,4 biasanya kalau di live streaming itu bentrok sama mix segala macam, yang 5 biasanya lebih aman. Kemudian tidak semua HP juga support WiFi-nya pindah ke 5 atau 2,4. Kalau teman-teman ingin mendapatkan feed yang bagus, pindah ke 5 GHz. Kalau yang ya standar di 2,4 ya. Ini bagus banget. Kemudian juga ada rescan WiFi-nya, boleh lah ya. Kemudian juga ada storage-nya, ya. Jadi bisa pilih tadi ke SD card, ke NVMe atau kedua-duanya, ya. Enak sih maaf. Tidak kedua-duanya, milih ke SD card atau milih ke NVMe, maaf. Kemudian, nah karena saya nggak punya NVMe-nya, maaf, bukan nggak punya ya, belum dipasang. Jadi ya udah NVMe-nya disable nih. Kemudian, nah ini yang lucu nih. Jadi untuk ngupdate-nya ini kita bisa langsung pilih choose file, update sini, langsung install update-nya. Dan bisa ada nih previous version, artinya bisa rollback ke versi sebelumnya. Ini adalah tingkat maturity level programmer yang mantap. Karena saya juga programmer juga ya, nah pernah ngoding juga. Kemudian add-on sini artinya ketika beli box ini diaktifasi, mungkin cuma dapat aerial atau FPV saja gitu ya. Nah, ini bisa combo ya, ini sudah diaktifasi. Kemudian juga NDA, ini juga fitur add-on tambahan. Kemudian di about ini, nah di about ini ada firmware versinya berapa lama, terus ada key-nya nih, fingerprint sama key ini, artinya kita bisa backup key-nya ya. Nah defaultnya adalah teman-teman aktivasi ini ada aktivasi by hardware ID, artinya lisensi ini mengikat ke perangkat ini ya, ke perangkat yang ini. Keren. Oke, langsung aja. Saya persiapan dulu adalah yang pertama kita akan mencoba mode aerial. Sebentar, semoga yang benar yang ini ya. Saya matikan dulu recording di HP. Oke. Ini ada mode aerialnya. Seingat saya ini ya. Nah, untuk wiring kabelnya saya hanya membutuhkan 2 kabel ya. Yang USB A ke USB A ke USB-C ini adapter aja nih ya. Jadi bisa bolak-balik. Ini kabelnya beli di mana saya? Lupa ya. Kemudian karena aerial itu ada 2 ya. Nah karena saya kabelnya lagi kekurangan, jadi saya pakai kabel ini aja deh. Ya, untuk yang pertama kabelnya saya setup di sini aja. Yang bagian ini ya, yang ada biru-birunya ya. Ya artinya USB 3, jangan yang hitam. Ya, kemudian yang satu di sini. Oke, saya nyalakan dulu drone-nya. Kemudian remote-nya, ini remote untuk ini ya. Untuk apa namanya? Aerial. Ini RC berapa ya? RC N3 ya, RC N3. Maaf, kebiasaan remote. Nah, kemudian HP, ya Allah, HP. Ini HP-nya disiapin ya. Kita connect, kena kamera goyang. Kita konekkan ke DJI Fly dulu, DJI Fly. Nah, wiringnya bagaimana wiringnya? Ini drone-nya saya taruh sini dulu ya. Tumpuk aja deh. Kali aja dia kaget. Kali aja dia beranak gitu kan. Enggak ya. Ini ada update Neo Natno aja deh. Jadi saya tipikal kalau running well nggak perlu update ya. Oke. Sekarang wiringnya adalah dari sini. Saya coba connect ke sini. Oh, ini masih ada kabelnya ya, kabel bawaannya. Oke, coba colok sini dulu.
Kemudian yang kabel yang satu ini ke HP. Maaf ya, ini lagi rame di rumah. Biasa. Ya, harusnya ini bisa okein. Langsung muncul ya. Oke, langsung muncul dan dia langsung clear screen ya. Apa namanya, clear screen. Langsung screennya langsung oke nih. Ya. Ini untuk yang aerial gitu ya. Misalnya saya arming terbang, coba arming ya. Biasanya kalau arming itu ada something glitch ya. Ini aduh, kena kamera lagi deh. Coba ini aman gak ya? Aman gak ya harusnya? Saya kisah dikit deh. Coba arming. Oke, nggak ada delay, nggak ada nge-lag. Feeding di sini oke. Feeding di sana juga oke. Kita coba terbangin dalam ruangan ya. Wow, saya lupa. Oke, itu ya. Landing. Nah, kemudian tadi mumpung masih mode aerial, saya record screen lagi di sini. Tadi kan ada mode itu ya, mode apa namanya, mode drone reader ya. Kita lihat ya, drone reader ini pindah ke mode drone reader. Oke, drone reader mode. Kita bisa lihat album harusnya nih. Nah, ini ya pilihan Google's aerial sama drone transfer. Bisa transfer langsung. Oke, aerial. Iya, tadi terbang ini. Dan di sini kita bisa langsung download filenya. Oh ya, ketika kita masuk drone reader, otomatis mode di remote ke DJI keputus ya. Karena kita lewat sini nih. Ini bisa di play di sini tuh. Lihat ya, di play langsung. Jadi dia langsung baca ke si Neo-nya tuh. Tuh. Kemudian juga ada fitur putar di HDMI loop, artinya ini teman-teman bisa membuat video feeding ya, pas lagi mungkin peralihan video bisa pakai ini. Kita kembali sini ya, itu fitur yang menyenangkan. Kita kembali ke DJI aerial ya, harusnya begitu ini langsung pindah ke mode aktif lagi ya, DJI aerial. Ini kita lihat pindah ke aerial mode sudah berubah. Langsung connect harusnya ya. Ding ding ding. Oh, langsung connect nih ya. Lihat ya, di HP juga langsung connect, nggak perlu waktu lama ya tuh, di HP pun juga berubah. Oke, itu untuk mode yang aerial. Nah, sambil saya setup, berikutnya adalah kita akan pindah ke mana ya, ntar saya matikan dulu yang di HP biar nggak boros storage-nya. Oke, saya matikan dulu untuk yang aerialnya. Saya siapkan dulu yang FPV-nya ya teman-teman. Oke, untuk FPV setup kabelnya lebih mudah ya. Kita asingkan dulu yang nggak perlu. Saya cabut dulu deh kabel ini. Jadi cukup satu kabel USB A ke USB C, kemudian drone-nya, terus biasanya pakai Google 3 nih ya. Saya nyalakan dulu RC3. Maaf, nih RC bener kan? RC3 bener. Nah, banyak kali remote. RC3 ini sebentar connect ya. Tunggu. Kemudian sambil nunggu, saya pindahkan dulu modenya ke DJI Google teman-teman. DJI Google String. Oke. DJI Google kaget. Iya, DJI Google Mode. Kemudian ini harusnya sudah connect di sini ya. Oke, sudah connect ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Ya, itu ya. Connect ya. Kemudian simple banget, tinggal colok ke Google 3. Cing. Nah, langsung muncul dia. Ya, langsung muncul tuh. Cing. Dan ini clear OSD. Ya, kalau teman-teman masih ada OSD-nya, sebentar saya pakai dulu ya. Itu ada di mode setting, kamera,
advance kamera setting, kemudian kamera video recording nyalakan. Nah, ya teman-teman lihat ya. Jadi tadi kalau terbang, teman-teman konekin, kemudian masih ada OSD-nya belum clear, ya masih ada modenya, radarnya, baterai dikasih segala macam, maka teman-teman tinggal pindahkan aja ke setting, kemudian pilih ke kamera, ke advance kamera setting, kemudian kamera video recordingnya dimatikan. Sip. Clean ya, clean ya. Nah, oke. Kemudian satu nih ya, apa namanya tadi kan saya nyalakan lagi ya. Di sini kan ada, oh ya, kalau kita sedang live ini ada ini ya, hijau live. Nah, saya nyalakan dulu recording ini ya. Recording HP. Maaf nih. Screen recordingnya, start recording. Nah, teman-teman kalau kita connect ya tadi back aerial maupun FPV, di pojok kanannya itu ada indikator live. Kemudian juga bisa teman-teman kalau tadi servisnya, service ini ada phone free view stream. Teman-teman bisa lihat feednya di sini. Ya, muncul juga di sini. Cepet banget. Ya, kalau nggak bisa nggak diaktifin, teman-teman nggak bisa. Kemudian tadi ada warp correction ini, teman-teman. Untuk the warp ini lebih narrow atau lebih wide, ultra wide ya. Ini bisa kita setting sini. 36 adalah yang di mata saya enak. Jadi 36 defaultnya. Ya, coba ya ke kiri. Jadi setiap ada perubahan ini kita akan tunggu sekitar 2 detik ya, karena dia akan processing. Nah, ntar servisnya processing. Tring. Tuh, ini nggak kelihatan ya, mungkin di Google kelihatan ya. Oh, maaf, karena di Google saya masih ini. Nah, tuh masih ini, jadi perubahannya nggak kelihatan. Ya, lihat, ini saya clear dulu ya. Keluar dulu dari mode ini ya. Atau sebentar, saya biar teman-teman lihat ini enaknya deh. Ke advance, kemudian ini. Nah, saya keluar dulu menunya. Di Google sudah ke. Oke, saya lihat udah nggak ada menunya. Ini ya. Geser gitu. Tuh. Tring. Oh, maaf teman-teman. Salon saya. Ini belum saya enable kan nih. Hah? Tadi ngomong nggak di enable ya. Oke, ini 69 tuh. Dia akan 2 detik. Nah, lihat ya. Pojokannya ya. Dia akan kayak ketarik gitu. Tapi lebih wide. Kalau ke kiri 0 lagi, jangan 0. 14 deh. Nah, lihat dia lebih ke normal ya. Ke normal. Nggak terlalu ketarik. Kita lihat di 64. Tuh, lihat ya, kayak ini ketarik nih ya. Jadi lebih wide. Tapi untuk yang saya sarankan adalah tadi adalah di 36. Coba kenapa 36? Kenapa nggak 46 gitu kan? 40 bisa, tuh, cuman dia masih ada sedikit nih ya shadowing di sini kayak ketarik. Tapi begitu 36 itu masih enak di mata. Tidak stretchy. Nah, tuh kan. Lebih bagus tuh. Jadi bisa langsung live sini. Jangan lupa tadi ya di-enablekan ini ya. Oke, itu aja review singkatnya. Oh, sebentar. Ini kan saya ngetes ya. Oke. Ini kan saya matikan dulu deh. Yang di HP. Recordingnya saya matikan. Kayak gini ya. Kan kita ngetes nih. Dulu saya pengalaman make si Cosmo Streamer itu. Ketika pindah cabut colok itu nge-crash. Ini nge-crash nih. Udah mahal nge-crash nih. Oke, kita coba ya. Cabut 1, pasang. 3, 2, 1, muncul. Cabut yang kedua.
pasang lagi. Tuh. 3, 2, 1. Nah, cepet tuh. Muncul langsung tuh. Ya, cabut yang ketiga. Oke. Jadi teman-teman misal lagi ada acara job, ada beberapa pilot perlu switching baterai segala switching drone, switching pilot, tinggal colok lagi ke pilot yang lainnya nih. Ya. Cabut, colok. Sih, nggak crash. Sekali lagi deh. Udah berapa kali ya? Tadi saya cabut colok ini berapa kali teman-teman? Tolong disampaikan di kolom komentar. Oke, itu aja reviewnya dari dapur saya, bukan dapur Batman ya, dari lab Amur dulu saya. ZFPV keren, mantap, siap untuk ngejob. Dan bocoran katanya akan dijual di Sirius ya, sementara di Sirius dulu. Itu ya, terima kasih dapur Batman Prof Andri sudah memberikan ya. Jadi saya pakai aja lisensinya, Prof ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, karena dapur Batman yang bikin ini saya pakai signature-nya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.